Duduklah sejenak. Tarik napasmu dalam-dalam dan biarkan udara dingin itu memenuhi paru-parumu yang mulai lelah. Kita sering berpikir bahwa kasih sayang adalah sebuah garis lurus dari orang tua kepada anak, sebuah pengabdian tanpa henti yang seharusnya berbalas madu. Namun, pernahkah kau bertanya pada dinding-dinding bisu di rumahmu, mengapa kasih yang kau tuangkan selama puluhan tahun itu terasa seperti air yang tumpah di atas padang pasir? Kering, hilang tanpa jejak. Kita terjebak dalam delusi investasi emosional yang keliru. Kau bekerja membanting tulang hingga tulangmu terasa retak, mencari sekolah terbaik, membelikan pakaian bermerek, dan memastikan perut mereka tak pernah lapar. Kau pikir dengan memenuhi fisiknya, kau telah membangun sebuah istana. Padahal tanpa kau sadari, kau hanya membangun sebuah hotel mewah tanpa penghuni. Kau memberikan fasilitas, tapi lupa menanamkan frekuensi. Kau mendidik mereka menjadi raja dan ratu di rumah, memberikan segalanya sebelum mereka sempat memintanya. Kau memangkas semua duri di jalan mereka agar kaki mungil itu tak terluka. Tapi lihatlah hasilnya sekarang. Dengan mencabut setiap kesulitan dari hidup mereka, kau juga secara tidak sengaja mencabut otot empati dalam jiwa mereka. Mereka tumbuh menjadi pribadi yang mahir meminta, namun gagap dalam memberi. Mereka tahu cara menuntut hak, tapi buta terhadap pengorbanan batinmu yang berdarah-darah di balik layar. Ini bukan tentang karma yang kejam, ini adalah hukum sebab akibat yang matematis. Jika kau hanya menyirami daunnya tapi lupa memupuk akarnya dengan rasa syukur dan tanggung jawab, jangan terkejut jika saat badai datang, pohon itu tumbang dan menimpa dirimu sendiri. Kesepian yang kau rasakan di hari tua ini bukanlah kutukan mendadak dari langit. Ia adalah gema dari pola asuh yang memanjakan raga namun menumpulkan nurani. Mari kita bicara jujur. Meski kejujuran ini mungkin akan menyayat hatimu sedikit lebih dalam. Anak-anakmu hari ini tidak hidup di dunia yang sama dengan duniamu dulu. Mereka tidak sedang berjuang melawan penjajah dengan bambu runcing, tapi mereka sedang bertarung melawan hantu-hantu digital, tekanan ekonomi yang brutal, dan ekspektasi sosial yang mencekik leher. Kadang, saat mereka tidak menelponmu selama berminggu-minggu, itu bukan karena mereka membencimu, bukan karena mereka lupa pada rahim yang mengandungnya. Mereka hanya sedang kelelahan. Mereka sedang berusaha menjaga agar kepala mereka tetap berada di atas permukaan air, agar tidak tenggelam dalam arus hidup yang sangat deras. Dunia modern adalah mesin penggiling yang tidak punya belas kasihan. Bagi seorang anak yang rapuh, perhatianmu kepadamu terkadang bergeser menjadi beban emosional tambahan. Mereka merasa bersalah karena tidak bisa membahagiakanmu, dan rasa bersalah itu sangat berat untuk dipikul. Akhirnya, mereka memilih untuk menjauh, bukan karena tidak sayang, tapi karena mereka tidak punya sisa energi lagi untuk dibagi. Mereka sedang berjuang untuk bertahan hidup sendiri di tengah hutan beton yang dingin. Kita perlu melihat ini dengan mata yang jernih, agar kebencian tidak tumbuh di antara celah-celah rindu yang tak tersampaikan. Mari kita masuk ke ruang yang paling gelap dalam ingatanmu. Ruang di mana luka-luka lama disimpan dan dikunci rapat. Pernahkah kau berpikir, mengapa anakmu sekarang begitu dingin? Mengapa setiap kali kau mencoba mendekat, ada tembok kaca tak terlihat yang menghalangimu? Mungkin tembok itu dibangun dari serpihan bentakanmu di masa lalu. Mungkin fondasinya adalah sikap acuhmu saat mereka menangis meminta perhatian kecil. Atau mungkin semennya adalah kekerasan fisik maupun verbal yang kau anggap sebagai cara mendidik yang tegas. Kita sering lupa, tapi anak-anak adalah perekam yang paling setia. Luka yang kita torehkan saat mereka kecil tidak hilang begitu saja saat mereka dewasa. Luka itu hanya bertransformasi menjadi jarak. Sikap dingin anakmu hari ini bisa jadi adalah bentuk pertahanan diri, self-protection. Mereka takut jika mereka membuka hati sepenuhnya padamu, mereka akan terluka lagi seperti saat mereka masih kecil dulu. Mereka tidak sedang menghukummu. Mereka hanya sedang melindungi diri mereka sendiri dari rasa sakit yang mereka ingat dengan sangat jelas. Maka, turunkanlah egomu. Singkirkan jubah orang tua yang selalu benar itu. Tidak ada salahnya mengakui bahwa kau juga manusia biasa yang penuh khilaf saat mendidik mereka. Sebuah permintaan maaf yang tulus, tanpa pembelaan diri, bisa menjadi kunci yang membuka pintu hati yang sudah berkarat selama puluhan tahun. Katakan pada mereka, maafkan ayah atau ibu atas luka yang pernah kami goreskan.
Kalimat sederhana itu jauh lebih berharga daripada warisan harta manapun. Sekarang, mari kita bicara tentang dirimu, tentang sisa waktu yang kau miliki di dunia yang fana ini. Sampai kapan kau akan menggantungkan kebahagiaanmu pada sebuah notifikasi pesan dari anakmu? Sampai kapan senyummu ditentukan oleh apakah mereka mengunjungimu di hari Minggu atau tidak? Gantungkanlah bahagiamu pada sesuatu yang tidak bisa diambil oleh manusia, pada kedamaian batinmu sendiri dan hubunganmu dengan sang pemilik nyawa. Ketergantungan yang berlebihan pada perhatian anak akan menciptakan tekanan besar bagi mereka. Mereka akan merasa dikejar oleh rasa bersalah, dan kau akan merasa terus-menerus terabaikan. Ini adalah lingkaran setan yang harus diputus. Kemandirian di usia tua adalah sebuah bentuk ibadah yang tinggi nilainya. Berusahalah untuk tetap berdaya, sekecil apapun itu. Menjaga kesehatanmu, menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, dan tetap memiliki dunia sendiri adalah cara paling terhormat untuk menghargai karunia hidup. Jangan biarkan dirimu menjadi sosok yang terus menuntut perhatian, karena cinta yang dipaksakan tidak akan pernah terasa manis. Biarlah mereka datang kepadamu, bukan karena harus, tapi karena mereka butuh kedamaian yang kau miliki. Fase senja bukanlah fase untuk mengejar cinta manusia lagi. Itu sudah lewat. Sekarang adalah fase untuk beralih sepenuhnya menuju cinta Tuhan yang abadi. Berubahlah dari seorang tua yang selalu mengeluh dan menuntut, menjadi orang tua yang menjadi pusat ketenangan. Bayangkan dirimu seperti sebuah telaga yang tenang di tengah hutan. Siapapun yang datang ke tepianmu akan merasa damai. Jika kau menjadi orang tua yang ikhlas, yang penuh doa, yang tidak banyak mengkritik, dan yang wajahnya selalu memancarkan aura syukur, maka anak-anakmu akan rindu untuk pulang dengan sendirinya. Mereka akan mencari rumahmu sebagai tempat peristirahatan dari dunia yang bising. Jadilah pelita yang tidak menuntut untuk dilihat, tapi fungsinya dirasakan saat kegelapan datang. Doamu adalah senjata yang paling ampuh. Saat kau tidak lagi bisa menyentuh tangan mereka, sentuhlah hati mereka lewat sujud-sujud panjangmu di sepertiga malam. Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Kesunyian di masa tua bukanlah sebuah kutukan. Jangan biarkan pikiranmu meracuninya dengan kata terbuang atau terlupakan. Anggaplah kesunyian ini sebagai sebuah panggilan suci, sacred calling. Tuhan sedang sengaja menjauhkanmu dari hiruk-pikuk dunia, agar kau punya waktu untuk mendengar suaranya. Gunakan sunyi ini untuk membasuh jiwamu. Gunakan sepi ini untuk memaafkan dirimu sendiri, memaafkan anak-anakmu, dan memaafkan masa lalu yang pahit. Kau tidak sendirian. Kau sedang dipersiapkan untuk perjalanan pulang yang paling agung. Pada akhirnya, bukan seberapa banyak anak yang mengerumuni tempat tidurmu saat kau pergi nanti yang paling penting, tapi seberapa damai jiwamu saat kau bertemu dengan Sang Pencipta. Berhentilah menuntut cinta dari mereka yang juga sedang berjuang, dan mulailah memancarkan cinta yang kau dapatkan langsung dari sumbernya. Selamat beristirahat dalam damai batinmu sendiri, karena di balik sunyi yang paling dalam, ada percakapan yang paling jujur antara kau dan Tuhanmu.